Kalian sudah pada tahu belum pengertian dari tindakan sosial? Kalau belum, yuk simak video berikut ini. Tindakan sosial adalah suatu perbuatan atau perilaku maupun aksi yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuan subjektif dirinya. Terdapat jenis atau tipe tindakan sosial, yaitu yang pertama, tindakan rasional. Tindakan ini disebut juga tindakan instrumental bertujuan. Artinya, tindakan sosial ini dilakukan dengan pertimbangan agar mencapai tujuan yang sudah dipikirkan sebelumnya. Yang kedua, tindakan berorientasi nilai. Tindakan ini dilakukan dengan pertimbangan nilai. Artinya, individu yang bertindak mengutamakan apa yang dianggap baik, lumrah, wajar atau benar dalam masyarakat di atas tujuan individual. Yang ketiga, tindakan afektif. Tipe tindakan ini didasarkan atas keterletakan emosional. Emosional di sini harus ditegaskan berbeda dengan rasional. Pertimbangan emosional meliputi hal-hal yang berkaitan dengan perasaan seperti marah, sedih, cinta, empati, simpati, kasihan, bahagia, dan sebagainya. Yang keempat, tindakan tradisional. Tipe tindakan ini menggunakan tradisi, custom, adat, atau kebiasaan masyarakat sebagai pertimbangannya. Biasanya dilakukan tanpa perencanaan. Jenis tindakan sosial menurut Max Weber. Yang pertama, rasionalitas instrumen atau Zweig rational. Merupakan tindakan sosial yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang berhubungan dengan tindakan dan ketersediaan alat yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Yang kedua, tindakan efektif atau affectual action. Tindakan yang dilakukan dengan mengutamakan perasaan dan emosi tanpa perencanaan yang sadar dan tanpa pertimbangan akal budi atau yang bersifat spontan. Selanjutnya, kita masuk pada interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling memengaruhi antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Interaksi sosial menurut Gilin adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Menurut sosiologi Charles P. Loomis, ciri-ciri interaksi sosial yaitu: yang pertama, jumlah pelaku lebih dari seorang bahkan lebih. Yang kedua, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, adanya tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. Kontak sosial. Dalam pengertian sosiologi, kontak sosial tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun adapun melakukan kontak tanpa bertemu langsung seperti informasi melalui radio, telepon, bahkan surat elektronik ini sudah termasuk interaksi sosial yang sudah berkembang di kemajuan zaman. Kontak sosial dibagi menjadi dua, yaitu: yang pertama, kontak sosial bersifat primer. Kontak terjadi secara langsung seperti bertatap muka. Yang kedua, kontak sosial bersifat sekunder. Kontak terjadi secara tidak langsung atau menggunakan media penghubung seperti telepon, surat elektronik, bahkan melalui pesan di media sosial. Kedua, komunikasi. Dalam interaksi sosial, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dengan maksud adanya saling mengungkapkan perilaku, entah itu dalam berbicara, sikap, bahkan gestur untuk menyampaikan pesan. Namun ada beberapa unsur pokok dalam komunikasi, yaitu: komunikator adalah seorang atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan atau keterkaitan. Komunikan adalah seorang atau kelompok yang menerima pesan dari komunikator. Pesan adalah sesuatu hal yang disampaikan oleh komunikator. Pesan biasanya berisikan informasi, pertanyaan, bahkan pengungkapan emosi dan perasaan. Media adalah perantara untuk menyampaikan pesan. Efek adalah perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Yang pertama, interaksi sosial individu dengan individu. Interaksi sosial individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon untuk menjadi teman dan mengarah ke arah bekerja sama jika reaksinya positif. Namun, jika reaksinya negatif, kemungkinan akan muncul konflik atau pertentangan. Contohnya, ketika bertemu saling menyapa, bertanya, dan menginformasikan tentang apa yang dibutuhkan. Yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok pada salah satu bahkan lebih kelompok yang besar biasanya terdiri lebih dari 3 orang yang dimana memberikan informasi, entah itu promosi, informasi, bahkan seminar. Contohnya, kepala sekolah sedang berbicara pada murid-murid sewaktu upacara. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok merupakan pertemuan antara 2 kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda untuk mengkomunikasikan
menginformasikan hal yang berkaitan namun sifatnya bukan hal pribadi, namun untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Contohnya, kelompok TNI dan kelompok polisi melakukan kerjasama interaksi sosial untuk memberantas kejahatan di daerahnya. Pola interaksi sosial yang terjadi antara individu maupun kelompok yang bersifat dinamis dan mempunyai pola tertentu, sebagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara pengulangan hingga berjangka panjang, maka akan bertahan terwujudnya hubungan sosial yang baik. Pola interaksi sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berdasarkan kedudukan sosial atau status dan peranannya. Contohnya, seorang guru yang mengajar bersama muridnya harus mencerminkan perilaku seorang guru. Sebaliknya, siswa harus menaati gurunya. Kegiatan yang terus berlanjut hingga menemukan titik tujuan untuk menghasilkan suatu hal yang terbaik dan terus mengembangkan pemikiran atau ide. Contohnya, dari adanya interaksi, seseorang melakukan terjalin kerjasama bisnis, muncul suatu pertentangan, adanya persaingan, dan lain sebagainya. Adapun faktor terbentuknya interaksi sosial sebagai berikut. Imitasi adalah seseorang atau lebih melakukan untuk meniru seseorang dalam hal gaya, sikap, perilaku, hingga penampilan terlihat menyerupai fisik seseorang. Sugesti merupakan seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan diberikan orang lain dengan beberapa cara tertentu yang dimana seseorang tersebut akan melaksanakan dengan apa yang disugestikan terkadang tanpa berpikir rasional. Simpati adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap akan rasa tertarik pada seseorang akan sesuatu hal atau sikap yang menarik pada dirinya seperti penampilan, pola pikirnya, bahkan kebijaksanaannya dengan menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh orang yang menaruh simpati. Identifikasi merupakan suatu pemberian tanda ciri khas sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi seseorang dengan keinginan sama atau identik, bahkan serupa dengan orang lain yang ditiru atau diidolanya, hingga menghilangkan jati dirinya sendiri. Empati merupakan merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Contohnya, ketika seorang siswa masuk ke PTN yang diharapkan, orang tua bahkan temannya akan ikut merasakan kebahagiaan. Bentuk interaksi sosial asosiatif adalah interaksi sosial yang positif untuk mengarah kebaikan akan kerjasama dan menciptakan sesuatu antara seseorang dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang positif. Namun, interaksi sosial asosiatif ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu kerjasama. Suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh sekelompok individu atau saling membantu yang bertujuan mewujudkan kegiatan yang positif. Dalam kehidupan selalu memerlukan bantuan orang lain namun tetap ada batas yang wajar. Contohnya seperti gotong royong antar tetangga. Akomodasi merupakan penyesuaian diri seseorang bahkan kelompok manusia yang sebelumnya saling bertentangan. Supaya mengatasi ketegangan dengan antara pihak yang bertentangan dibutuhkanlah akomodasi. Tujuannya untuk menciptakan keseimbangan interaksi sosial yang akan berkaitan dengan norma dan nilai-nilai dalam lingkup masyarakat. Akulturasi adalah penerimaan segala unsur-unsur baru di masa kini menjadi sesuatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri khas atau hal yang berkaitan dengan unsur lama. Asimilasi merupakan percampuran suatu budaya dengan menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya, lalu membentuk kebudayaan baru dan menerapkan dalam keseharian. Contohnya, asimilasi ras Mongoloid dan ras Negroid di benua Asia. Selanjutnya, kita masuk pada interaksi sosial negatif. Disosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah kepada konflik serta perpecahan dalam individu maupun kelompok. Biasanya, disosiatif akan mengarah ke hal negatif seperti 1. Persaingan. Pasti kamu sudah tak asing lagi dengan kata kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi sosial untuk saling bersaing secara individu maupun kelompok. Biasanya akan mencari keuntungan di bidang-bidang tertentu tanpa menggunakan ancaman kekerasan. Contohnya, pertandingan bulu tangkis Olimpik 2022 Anthony Ginting melawan Anton San Andreas. Yang kedua, kontravensi. Kontravensi adalah upaya seseorang untuk menentang suatu perkara secara tersembunyi supaya tidak terjadi perselisihan. Contohnya, membocorkan rahasia teman pada orang lain. Adapun perbuatan dalam bentuk kontravensi taktis, contohnya membuat tuduhan tiba-tiba tanpa alasan, menipu seseorang dengan berbagai alasan, dan lain sebagainya. Terakhir, pertentangan. Konflik adalah sebuah pertentangan atau bisa lanjutan dari kontravensi yang sifatnya terbuka dan biasanya akan menyebabkan pertikaian. Penyebabnya adalah perbedaan argumentasi yang membuat rasa marah hingga benci dan dapat menimbulkan
digunakan untuk saling menyerang bahkan melukai seseorang bahkan kelompok.